Warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita diskusi lagi mengenai turbin ya. Ini sangat banyak dipakai di dunia industri, khususnya di power generation. Banyak PLTU, kemudian geothermal, untuk industri oil and gas, kemudian untuk industri-industri yang lain ya, chemical juga pakai steam turbine untuk generate power ya, listrik atau menjadi prime mover pompa, prime movernya kompresor ya. Jadi sangat penting juga kita memahami bagaimana cara kita menseleksi turbin ya khusus. Baik, saya akan coba share sedikit mengenai kurva pemilihan turbin ya. Ini buku yang saya compile sendiri. Saya kumpulin semua tentang turbin sehingga saya berkesimpulan bahwasanya untuk memilih turbin sesuai dengan kebutuhannya kita bisa menggunakan kurva yang saya show di slide ini ya. Kalau kita bercerita mengenai pemilihan turbin lah ya, turbin itu bisa berdasarkan specific speed dari ya, semakin tinggi spesifik speednya, maka akan berbeda tipe turbin yang akan kita pilih. Kemudian juga terhadap spesifik diameternya ya. Yang vertikal ini spesifik diameter, yang ini horizontal adalah spesifik speed ya. Jadi untuk fluida-fluida yang low speed seperti fluida-fluida yang kental ya, yang kental itu makin ke kiri dia ya. Jadi spesifik speednya rendah. Maka kalau misalnya 0,03 spesifik speednya, maka kita pakai turbin yang tipe piston expander. Kemudian kalau makin ke kanan, nah ini kalau 0,6 spesifik speednya, maka kita pakai yang tipe turbin rotary piston expander. Kemudian untuk makin ke kanan ya, maka dia akan makin spesifik diameternya makin kecil ya, sementara spesifik speednya makin tinggi. Kalau kita pilih yang spesifik speednya yang lumayan tinggi 100, maka kita menggunakan steam turbine yang tipenya radial ya, radial. Ke sininya diameternya makin kecil ya, makin kecil. Kalau spesifik speednya makin tinggi, maka turbin yang akan kita pilih adalah tipe turbin yang aksial, spesifik speednya tinggi. Yang tinggi itu seperti kita lihat di mesin pesawat itu spesifik speed turbinnya tinggi ya, spesifik speednya. Sementara diameternya makin kecil ya, makin kecil. Jadi spesifik speed ini, kenapa steam turbin pada pesawat itu dia mempunyai speed yang tinggi, sementara yang ini kecil, rendah spesifik speednya. Nah ini terkait dengan velocity-nya ya, velocity fluidanya. Kalau ini kecepatan atau velocity fluidanya makin tinggi, kalau ini tipe piston ini velocity fluidanya makin rendah ya. Jadi faktor velocity itu mempengaruhi pemilihan tipe dari turbin. Kalau kita lihat rumusnya spesifik speed ya, ada NS ini. N sama dengan rotasi RPM kali akar V 3 dibagi dengan head adiabatik pangkat 3/4 ya. Kemudian diameter spesifik ya, ini
diameter kali head adiabatik pangkat 1/4 dibagi velocity per 3 gitu ya. Jadi dan seterusnya, ini rumus yang baku ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi kurvanya kayak gini ya, ada melengkung-melengkung gini ya. Jadi karakteristiknya akan berbeda-beda. Ada yang makin kalau kita pilih yang velocity specific speed-nya 100 ya. Nanti kita lihat lagi operating regime-nya ya. Nanti kita bisa karakteristik turbin yang akan kita pakai apa ya. Ada yang partial admission, ada full admission, ada yang tipe kalau di sini ada piston expander yang ini tadi ya. Ini ada yang rotary, ya, ada yang drag turbin ya, tipe drag turbin. Jadi ini salah satu referensi kita memilih turbin. Nah, referensi ya, tapi nanti mungkin kita perlu verifikasi juga dengan kurva yang diterbitkan oleh vendor. Kayak masing-masing vendor itu mempunyai teknologi masing-masing. Barangkali si teknologi materialnya makin canggih sehingga bisa jadi pada specific speed yang 100 ini bisa menggunakan axial turbin ya. Jadi teknologi material juga mempengaruhi tipe dari steam turbin yang akan kita pilih. Ya, kalau dia gas itu dia makin tinggi velocity-nya. Kalau dia fluidanya makin kental ya, makin rapat ya, maka velocity-nya akan makin rendah sehingga tipe dari turbin yang akan kita pilih bisa jadi menggunakan piston expander ya, karena velocity yang diizinkan itu makin rendah. Nah, kenapa makin rendah? Karena ada erosional velocity ya, velocity ketika dia liquid ya. Ketika kita kasih velocity yang tinggi maka akan terjadi erosional. Jadi ada batasan-batasan yang boleh diizinkan ketika liquid ya. Kalau misalnya air velocity maksimumnya itu tertentu. Nah, kemudian juga gas itu ada batasan velocity yang diizinkan. Gas juga banyak sekali macamnya. Jadi masing-masing gas itu mempunyai velocity erosional yang berbeda-beda gitu ya. Itu sedikit mengenai penjelasan cara memilih steam turbin. Mudah-mudahan bermanfaat buat calon-calon engineer di sana yang lagi nonton ya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan teman-teman yang teknik mesin khususnya ya. Kalau misalnya ada interview ditanya bagaimana cara memilih turbin yang tepat untuk aplikasi tertentu ya. Jadi ini bisa menjadi bahan referensi ya berdasarkan specific speed dan specific ya diameter ya. Makin tinggi specific speed maka tipe turbin itu bisa jadi yang tipe radial atau yang tipe aksial. Nah, ya mungkin itu ya sedikit kita share malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita agar terus tumbuh dan berkembang. Oke, kita lanjut, Mas. Oh ya, oke. Itu tadi Oke. steam apa gas turbin, Pak? Oh, bisa macam-macam. Bisa steam, bisa gas turbin, bisa liquid ya, air. Itu kan air velocity-nya berbeda sama gas, bisa berbeda sama steam ya. Oke. Ya, siap, Velocity-nya Pak. beda-beda. Coba lanjut, Pak. Nah, gimana cara ini steam turbin boleh cerita apa yang Anda ketahui mengenai steam turbin? Turbin lah ya. Steam Boleh turbin ya. ceritakan? Boleh Ya, diceritakan. pertama ini ya untuk mungkin operation dulu ya untuk kalau saya di kontraktor ini, Pak ya.
Nah, itu awal tuh settingan awal tuh kalau untuk steam turbine tuh cara ngeceknya apa namanya maksudnya untuk operasinya itu pertama tuh kita ini dulu khususnya untuk di geothermal maupun PLTU ya. Nah, itu basin cooling towernya tuh diisi sama raw water, nanti habis itu di running main cooling water systemnya itu pakai apa namanya airnya dipompa sama semi submersible pump. Terus kemudian auxiliary main cooling waternya diaktifkan, di running. Nah, fungsi auxiliary main cooling water itu sendiri untuk mendinginkan jacking oil, lubrication oil maupun generator. Nah, generator turbin ya khususnya ya. Terus lubrication oilnya itu diaktifkan. Fungsi lubrication oil itu sendiri adalah untuk mendinginkan bearing pada turbin. Terus kemudian jacking oilnya dinyalakan atau di running. Fungsi dari jacking oil itu sendiri adalah startup awal si si turbin mau mulai bergerak tuh supaya mengangkat si shaftnya supaya tidak terjadi gesekan antara shaft atau poros dengan bearing dari turbin. Kemudian aktifkan atau nyalakan turning gearnya. Kita mulai dari RPM 12 RPM dulu. Kemudian parameter-parameter wajib nih harus dicek, misalnya bearing temperaturnya, terus habis itu steam admissionnya, terus habis itu kayak ini bearing apa namanya Steam admission itu vibrasinya. maksudnya temperatur dan tekanan waktu steam masuk ya. uh, Steam admission itu steam masuk maksudnya ya. ya steam Memasukkan steam masuk. ke dalam turbin ya. Pressure dan temperatur flow rate-nya itu dimonitor. Itu maksudnya. Ya. Terus kemudian kita naik dikit itu sekitar 25%. 25% misalnya kita RPM 3000 sekitar berarti 750 RPM. Nah, itu nanti kan si turning gear tuh dari matiin nih di disengage lah namanya. Terus sama lubrication oilnya juga di disengage. Terus kemudian naik sedikit ke 50% RPM dari 3000 sekitar 1500 RPM. Nah, ini apa apa namanya si kondens apa namanya level kondensernya itu perlu diperhatikan karena kalau terlalu tinggi itu berbahaya buat blade-nya si turbin. Nah, itu terus kalau terlalu rendah main cooling water pump-nya juga bahaya. Nah, ini nanti naik dikit itu sekitar mungkin 1800 sampai 1900 lah. Antara itu biasanya terjadi frekuensi natural. Nah, ini kita wajib hindari kalau untuk rotating engineer nih, khususnya benda berputar nih. Nah, kemudian terus kita naikin lagi sekitar 75% tuh 2250 RPM. Nah, parameter-parameter seperti vibrationnya, terus bearing temperatur tuh kita cek-cek lagi setiap 15 menit lah. Terus kemudian naik lagi sekitar 3000 RPM. 3000 RPM nih kalau ini biasanya namanya no load, Pak. No load tuh akan ada energi baru yang terbentuk itu nanti kita perlu sinkronisasi sama PLN. Terus bahwasanya akan ada listrik yang masuk ke sutetnya gitu, Pak. Nah, terus itu kemudian tuh kita ada namanya itu overtrip. Overtrip itu sendiri biasanya RPM maksimal dari turbin ditambah 10%-nya. 10% dari 3000 kan 300 ya, sekitar 3300 RPM. Nah, itu untuk ini ya Pak, operation awal pemasangannya. Nah, kemudian kalau kita ngobrol lagi ya, mungkin enakan dari ini ya. Mengenal turbin ini dulu ya, bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian turbin tuh kita kita pretelin dari awal tuh pertama tuh kita ini ya ada namanya bagian low pressure, Boleh intermediate. dibuka anu nggak yang ada di share di PLTP Lahendong itu boleh nggak dibuka. Yang PLTP Google Map itu kan ada PLTP Lahendong tuh, jadi dibuka sambil buka PLTP-nya nanti ya boleh ceritakan gitu, bisa nggak? Oh ya, oke Pak. PLTP Hendong ya. Sebentar Pak. Map. Oke, Oke. ini Nah, ya.
Di sini, aduh, ini nggak bisa di drag ya, Pak. Ini nih turbinnya nih. Nah, ini turbin, ini namanya casingnya, outer casing. Nah, di dalam nih, tuh kalau bagian ini saya cerita ini aja, Ya boleh. Nah, ini aja. Nah, ini namanya outer casing dari turbin. Nah, di dalam turbin itu kan ada blade-nya ya. Blade itu ada bagian-bagian blade itu sendiri, ada namanya yang bagian depan tuh namanya bucket, yang belakang itu ada namanya fan, atasnya itu namanya tenon. Nah, terus kemudian biasanya ada yang namanya di dalam turbin ini juga ada namanya couplingnya. Coupling, terus kemudian ke sini dikit, mungkin ke bagian diapramnya ya. Ada namanya diapramnya itu, diapram sendiri. secara general gini, eh, Canon itu kurang familiar orang ya. Jadi steam turbine itu terdiri dari casing ya, upper ya, casing yang bagian atas, lower casing bagian bawah. Kemudian ada ah, um, rotating partnya, rotornya, kemudian ada moving blade, kemudian ada stationary nanti blade, diafragma. Nah, nanti stationary. ada seal-nya, gland seal ya. Terus ada coupling antara generator dengan turbin itu ada coupling ya, fixed coupling. Kemudian di Ah, bawah turbin ini ada condenser. Nah, itu oke. ya. Untuk bagian turbin itu, turbin itu adalah mesin yang digunakan atau rotating, mesin rotating yang digunakan mengubah energi fluida menjadi energi kinetik. Nah, fluidanya itu macam-macam. Biasanya untuk steam turbine itu sendiri ya, karena namanya dari steam turbine ya menggunakan Dari energi ya steam. berbentuk tekanan, temperatur, nanti dirubah jadi energi mekanik ya kan, berputar itu kan energi mekanik ya, Oh, berputar. Nah, nanti dari energi mekanik itu dirubah jadi listrik kan gitu ya. ya benar untuk ini. Nah, biasanya kan turbin itu tadi kan seperti dijelasin awal tuh ya. Nah, itu kan dari steam admission tuh. Nah, nanti masuk si uapnya. Nah, si uapnya itu nanti si turbinnya tuh gerak, Pak. Nah, bagian bergerak tuh ada namanya blade. Nah, si blade itu sendiri ada, kalau kita sih jabarkan lebih detail lagi, itu ada bagian-bagiannya yang depan itu, ini nggak ada gambar pretelannya sih, Bang. Jadi Nggak saya ada, ya, aja nggak ya. ada. Nah, ada bagian paket itu bagian depan, belakangnya Bagian depannya bagian kalau di steam tubing geothermal itu MP ya, medium pressure dulu, medium nah, pressure, steamnya masuk, kemudian steamnya setelah medium pressure baru masuk ke LP pressure, gitu. itu Kalau ya itu tenon untuk tenon itu kurang familiar ya, orang nggak sebut, oke. nggak kurang familiar. Ya, masuknya pertama tergantung kan biasanya dia ada tipenya kan banyak nih, steam turbine kan ada yang tipenya single stage, ada yang multi stage, terus multi stage back pressure, ada yang multi stage CC reheater, ada yang tipenya multi stage non reheater, terus ada yang tipenya mungkin ini ya multi case tandem, ada yang tipenya multi case cross compound, ada yang multi case slide itu, Pak, tandem slide. Nah, kalau ini kebetulan single stage ini, Pak, turbinnya, Pak. Hmm. Nah, Yes, itu bukan, ini bukan single stage ini. Ini turbin ini banyak stage-nya. Jadi ya per maksudnya section itu kan satu blade, terus blade ya. berikutnya multi stage ini. Nah, ya maksudnya Multi stage di eh, HP medium pressure itu ada stage-nya beberapa, ada 3 atau 4, terus nanti masuk ke ini kebetulan nggak ada yang LP-nya nggak ada di sini ya. Ini dia langsung satu apanya multi stage saja. Ini hanya nggak ada. Kalau misalnya ada LP-nya, dia akan ada pipa lagi keluar dari turbinnya, baru masuk ke LP gitu. Jadi kalau ya. kalau ini multi stage saja, multi stage steam turbin untuk ini dia turbinnya kan kecil 2 kali 20 megawatt ya. Ini 20 megawatt produksinya dia
bentuknya paket saja, nggak ketika tiba di lapangan udah terassembly kayak gini. Kecuali kalau turbinnya besar ya, kalau turbinnya besar, baru tuh kita perlu install di lapangan, merakit di lapangan. Oh ya, kebetulan kan ini tipenya paket ya, jadi lebih biasanya dalam bentuknya satuan gini. Kalau kalau yang biasa, yang umumnya kan apa pecah-pecah gitu harus diinstal di lapangan. Nah, ini Jadi kalau kalau nanti kalau dapat interview nanti kan kalau misalnya tim turbinnya besar di atas dari misalnya 80 megawatt atau 60 megawatt tuh tidak mungkin dalam package ya. Package itu dalam utuh ya. Kalau istilahnya kalau orang mendatangkan equipment halo, dalam dalam paket ya, halo Pak. Ini dia ini ya kalau misalnya turbin-turbin kecil kayak gini paket ya, turbinnya tuh data assembly dari workshopnya. Kalau turbinnya yang besar, yang di atas 40 ya, kita dulu pernah ya. buka yang punya Fuji itu kan, di atas 40 tuh dia sudah tidak memungkinkan lagi dalam bentuk paket ya, yang barangnya udah terinstall, terpasang di workshop. Kita mesti memasangnya eh, di lapangan. Nah, itu perlu Pak. perlu skill ya untuk memasangnya gitu. Boleh ya, Oke. lanjut ceritakan lanjutnya. Ya itu yang kuning-kuning itu apa itu ya? Ini namanya apa apa vakum pump, Pak. Gunanya buat apa tuh? Vakum pump itu sendiri menciptakan kondisi vakum, Pak. Itu kondisi ininya apa namanya fungsi dari vakum pump itu, Pak. Vakum di mana bikin vakum? Nanti di kondensernya, Pak. Oh, di kondenser. Ya, Ya, kenapa mesti vakum itu ya di situ ya di kondenser? ya karena ini Pak apa tekanan emang dibikin vakum, Pak, fungsinya, Pak. Tujuannya. Iya, kenapa mesti vakum? Kenapa harus vakum gitu ya? Eh, Kemarin belum saya, Pak. Untuk meningkatkan efisiensinya ya kan? Oh ya, untuk meningkatkan efisiensi dari turbinnya. Ya, efisiensi dari tim turbinnya supaya kan di kita kalau di geothermal itu 8 8 bar ya. 8 bar kemudian dibikin vakum. Jadi panjang ininya dari pressure kalau kita buka kubah ya, kubah kurva kubah tim. Nah, coba dibuka kurva kurva coba di Google aja. Kurva steam curve for geothermal gitu. Steam Ya curve. ada Pak, saya close Coba dulu ya. dibuka di Google ya, di Google aja coba cari. Oh, sebentar. Hmm. Geothermal. Sebentar. Oh, ini di sini jadi. Nah, ini ya yang itu geothermal tuh ya, yang pasti ya itu boleh. Nah, kurvanya itu coba diceritakan tuh kurvanya itu. Ini pertama kan dia dari sini ya Pak. Nah, nanti flashing nih. Flashing tuh biasanya ini apa karena akibat penurunan ini Pak, apa tekanan di apa namanya itu di valve-nya Pak. Nah, itu biasanya terjadi flashing Pak karena apa Hmm. karena pressure drop Pak di valve-nya. Nah, dia pressure drop kan, terus habis itu ini flashing. Nah, nanti kok flash ini si fluida apa steamnya itu fluida yang apa itu masuk namanya atmospheric flashing tank Pak ada. Nah, nanti habis itu kan si ini turun nih si tekanan nih si masuk ke dalam apa si uapnya masuk ke separator. Nah, di separator tuh dipisah antara Hmm. brain sama ininya, brain sama steamnya. Nah, masuknya di bagian namanya yusilnya Pak. Yusil separator. Nah, nanti si apa namanya airnya atau brainnya itu dibuang dilempar ke namanya reservoir injeksi. Terus kemudian si steamnya itu jalan. Nah, steam quality-nya kalau kita ngeliat mungkin ke PNAD atau apa, mungkin sekitar 95% ya Pak. 95% steam quality-nya nanti masuk ke bagian scrubber. Nah, di scrubber tuh fungsinya
menyaring uap-uap yang mulai menjadi kondensat itu Pak. Nah, si kondensatnya itu kan disaring-saring dulu. Nah, supaya kualitas steam nanti yang dipakai untuk menggerakkan turbin itu 99% murni steam, Pak. Nah, setelah itu baru steamnya dialokasikan atau dikirim uh, masuk ke state of ignition terus menggerakkan turbin. Nah, kemudian generator menjadi listrik, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Ini tipe isoenthalpy, Pak. Nah, gini ya, kalau coba saya ini sedikit ya, kalau kita mungkin perlu dikoreksi sedikit ya, Mas. Ya, ya, Jadi Pak. ini kurva TS ya, temperatur sama entropi ya, entropi. Ini steam curve untuk geothermal, steam curve lah ya, steam curve. Geothermal atau PLTU sama kurvanya ya, cuma kita bermain di mana gitu ya. Kalau geothermal itu kita mainnya di steam yang steam yang jenuh ya. Ya, Jadi ini adalah dari 11 ke 7 ke 3 ke 1 ini adalah fluida yang keluar dari sumur ya. Sumur tuh bentuknya dia saturated ya. Jadi saturated kalau makin tinggi ke atas ini pressure-nya makin tinggi ya. Jadi di posisi nomor 1 itu adalah posisi liquid yang keluar atau fluida yang keluar dari sumur ya. Dari sumur nanti diturunkan tekanannya sehingga terjadi flashing ya. Flashing itu akibat dari flashing itu fluidanya itu menjadi dua fasa ya. Kalau di bawah curve ini fluidanya dua fasa. Ada liquid, ada uap ya. Jadi kalau misalnya tekanannya masih tinggi, yang di spread yang terjadi flashing tadi ada liquid sama uap di separator akan dipisahkan uap dan airnya liquid atau brine ya. Sehingga di titik 4 ini pressure-nya tinggi ya, tinggi. Jadi ini HP turbin ya, nanti akan dimanfaatkan untuk memutar section turbin yang HP-nya, high pressure turbinnya ya. Kalau yang satu lagi, yang flashing satu lagi ini, dia akan diturunkan entropinya ya, sehingga dia menjadi jenuh lagi. Kemudian di flashing lagi ya, diturunkan lagi tekanannya ya sehingga terjadi dua fasa lagi nih. Jadi yang ini uapnya itu dipisahkan oleh separator juga ya kan dipisahkan eh, dan brine-nya akan diinjeksi ke sumur injeksi ya. Nah, ketika dia sudah jumpa di sini ini kan tekanannya lebih rendah ya keluar dari flasher ini berjumpa dengan keluaran dari turbin ya. Jadi ada LP dan HP ya. Nah, dan dia akan memutar section turbin yang LP-nya gitu. Jadi eh, energinya dimanfaatkan untuk memutar LP turbin. Nah, ini ada fase kalau di dinding ini adalah fase uap jenuh ya. Ini uap jenuh nih. Udah pure uap jenuh ya. Kalau di sini masih ada mixture atau campuran liquid sama vapor yang di bawah kubah. Tapi pada garis ini adalah uap jenuh ya. Ketika masuk ke HP turbin dia akan terjadi flashing juga ya, terjadi uap dan liquid. Nah, uapnya itu akan dimanfaatkan lagi untuk memutar LP turbin yang kondensat atau liquid yang terjadi akan masuk ke kondenser gitu ya. Jadi kayak gitu. Kalau yang garis miring ini adalah yang aktualnya, ini yang idealnya ya yang lurus ini adalah ideal, yang aktualnya yang miring ya. Jadi ini kondenser ya, kondenser ini akan diinginkan di apa entropinya dikurangi ya dan ini kemudian diinjeksi lagi ke sumur ya. Gambarannya seperti itu sih cara membacanya. Oh, ya, oke, Pak. Kita main di saturated curve ya. Ini saturated steam, yang sebelah sini adalah saturated liquid ya. Oke, Gitu. Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Ya, Mas, boleh diceritakan gimana cara ini kalau
cara memasang instalasi lah ya, konstruksi turbin. Boleh di Google aja salah satu metode instalasi turbin, boleh diceritakan ya ke gambarnya. Yang instalasi turbin. Mungkin ini Pak ya. Iya, salah satunya. Boleh. Nah, ini turbin ya. Ini nanti gini Pak, karena ada gambar yang bagus nggak ya? Bentar, cari gambar yang bagus. Inilah mungkin yang dekat-dekat. Ini nanti tuh pertama tuh si gantry crane-nya tuh diinstal dulu Pak. Nah, itu nanti mode pengangkatnya pakai model strain check itu gitu loh Pak. Nah, Iya. nanti diinstal si ininya nanti masih bentuknya tuh part-part pisah-pisah gitu Pak. Itu biasanya kalau kalau untuk yang mungkin lebih dari ya sekitar 40 megawatt itu kan biasanya pretel apa sih part-part kecil-kecil gitu belum karena susah ya biasanya kalau kalau yang apa tadi itu yang bentuk package tuh ya mungkin 20 megawatt tuh anu ya apa namanya lebih sebenarnya lebih praktis Pak di package itu ya karena kita bisa nyoba di workshopnya dulu atau di vendornya tuh apa oh ini ternyata ada ini kalau masih pretelan gini kan nanti harus di apa sih dicoba atau dikomisioning di lapangan jadi jeleknya ya seperti itu ya tapi ini kembali lagi ke ini ya jadi awalnya secara instalasinya itu menggunakan namanya gantry crane. Nah, si gantry crane itu pertama kita harus install dulu si gantrynya itu nanti model manunya pakai namanya strain check, Pak. Nanti bagian part-partnya seperti kayak misalnya eh, apa namanya apa namanya kayak bagian-bagian pertama torque casing ininya bawahnya itu torque casingnya terus kemudian baru pelan-pelan gate apa blade-blade-nya disusun-susun terus seperti sampai sampai outer casingnya terpasang Pak termasuk juga untuk install generatornya juga Pak. Iya, ya. Jadi ada temporary lifting equipment yang mesti difabrikasi di lapangan ya ketika Nah, install eh, turbin ya, turbin dan generator ya. nah ya terus setelah itu Eh, kita harus ini juga Pak harus ngecek kualitinya. Nah, nanti ada namanya dokumen dari apa FAT SAT FAT Factory Acceptance apa SAT-nya Factory belum ya, FAT aja. nah, SAT itu FAT ya Site sorry FAT Acceptance ya nah, Test ya. Site Acceptance Test nanti dicek ininya sesuai enggak sama gambar nih apa sih dimensi-dimensinya terus ininya wah ada sesuai sama GA drawingnya enggak cara masangnya seperti ini ya itu ini Pak quality quality-nya harus dicek juga Pak Jadi gini jadi ya, ketika dua barangnya ini datang ya, kita minta dokumen namanya ada MDR ya, Manufacture Data Record ya, apa saja yang udah dilakukan di shop ya, mulai dari pabrikasinya, materialnya, kemudian testingnya apa saja yang sudah dilakukan, kemudian quality controlnya yang sudah dilakukan seperti X-ray, radiografi, penetran test itu semua rekodnya kita minta ya ada di dalamnya manufaktur data record ya. Mungkin ada beberapa uh, perwakilan dari owner yang datang ke situ untuk witness ya. Ada yang hanya rekodnya, record testnya yang kita terima ya. Jadi perlu pengecekan manufaktur data record sesuai nggak dengan sesuaikan dengan barangnya ya. Kemudian ketika kita instalasi turbin ya, biasanya yang paling berat tuh generator ya. Generator tuh dia stator generator ya. Itu paling berat biasanya ya. Nah, itu yang biasanya kritikal, itu yang paling kritikal untuk erection eh, part dari turbin ya, turbin generator ya.
ya. Kemudian ketika pemasangan itu ada ITP ya. Ketika instalasi itu ada ITP-nya, Inspection Test Plan-nya Ya, gitu. Jadi betul. urutan pemasangan item quality check-nya itu sesuai dengan ITP yang sudah disepakati oleh vendor atau kontraktor dengan owner. Nah, nanti akan ditagih kan sesuai rekodnya, witness ya kan, item-item mana saja yang checkpoint, hold point, ya itu ada di semuanya di ITP. Nah, semua ketika konstruksi itu direkod, kemudian ketika sudah selesai diinstalasi itu filenya di-compile dan itu jadi bagian dari dokumen pendukung nanti ketika handover nanti ya. Jadi semua rekod instalasi itu di-compile semua MDR juga ya namanya. Kemudian mechanical completion lagi ya. Jadi semua termasuk pengetesannya parameter yang tadi diceritakan, oil, tekanan oil, temperatur oil, bearing temperature, vibrasi, itu semua dikompil, dijadikan sebuah buku, nanti namanya itu adalah mechanical completion. Nah, dokumen itu dijadikan record, kemudian juga sebagai handover ke operation nanti dan untuk maintenance nanti itu akan dipakai. Nah, itu sebagai seorang engineer di construction itu perlu diperhatikan dokumen-dokumen kerjasama dengan AQ-AQC. Nah, AQ-AQC dia nggak bisa mendevelop itu ya, mendevelop dokumen-dokumen itu apa. Nah, kita yang mensupport QC ke AQC untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan selama fase konstruksi ya. Nanti kalau misalnya ada QA/QC di sisi planning, nah mereka bertanggung jawab untuk membuat atau mereview ITP, prosedur quality plan-nya seperti apa. Nah, kita engineering memastikan drawing-drawing, prosedur-prosedur instalasi itu lengkap begitu ya. Jadi manpower, perhitungan biaya manpower, equipment-nya apa saja ya. Nah, itu fase konstruksi itu kita perlu perhatikan. Gitu ya. Oke, Pak. Oke, nanti pengetesannya ya banyak banyak ya seperti yang diceritakan tadi item quality-nya itu direkod semua, direkod, kemudian ketika performance test ya ada lagi nanti ketika sudah di no load test, sudah synchronize sampai full load, nanti ada lagi yang namanya performance test ya. Jadi dilakukan performance test di equipment-nya, di turbinnya, di performance test itu di 25%, berapa efisiensinya, 50% berapa efisiensinya, 75% berapa efisiensi, sampai 100% berapa efisiensi itu dihitung. Kemudian ada lagi namanya reliability run gitu ya. Jadi pengetesan kehandalan dari equipment, rotating equipment kita, steam turbin. Jadi untuk dalam 30 hari dia hanya boleh shutdown 3 jam ya, trip gitu ya. Ya, atau berapa sesuai dengan kesepakatan ya, sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu. Oke, Pak. Itu kira-kira ya steam turbin ya. Nanti kita bisa ngobrol lagi lah ya. Mungkin untuk malam ini Pak, cukup lah ya, Mas ya. Pak, Pak, ini ya jangan dipotong ya, tapi yang dipotong yang awalnya aja yang sampai etosnya itu ya, Pak. Oke. Ini Oke. buat belajar lagi, Pak. Yang Nah, ini iya. buat ini nambah-nambah. Iya gitu ya Mas ya. Ya, ya, Oke, oke, mungkin Pak. itu saja ya malam ini. Belajar lagi lah ya. Jangan dulu lah. Saya belum puas ini untuk ini. Ya. Oke. Siap, 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 Pak. Oke, Ini oke itu saja ya. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.